Versi lainnya ngegambarin Chupacabra ini punya ukuran yang lebih kecil dan berdiri dengan 4 kaki. Ini tuh sampai ngebuat pemerintah lokal itu memerintahkan para polisi buat lakuin investigasi dan ngeburu si Chupacabra ini. Guys, kalau kita ngomongin soal makhluk penghisap darah, pasti yang terlintas pertama kali di pikiran kamu itu vampir, bener gak nih? Nah, vampir ini tuh tokoh mitologi dari benua Eropa. Kalau dari mitologi benua Amerika, ada juga nih yang suka hisap darah, namanya Chupacabra. Bedanya, Chupacabra ini nggak minum darah manusia, tapi darah hewan. Chupacabra berasal dari Amerika Latin. Namanya sendiri berasal dari kata cupar yang berarti menghisap, dan cabra yang berarti kambing. Jadi Chupacabra artinya penghisap kambing. Asal-muasal Chupacabra ini bisa ditelaah ke pertengahan tahun 1970-an di Puerto Rico. Saat itu nih, ada serangan misterius terhadap hewan-hewan ternak seperti kambing, domba, dan juga binatang lainnya. Hewan-hewan tersebut ditemukan mati secara misterius. Konon nih, darah hewan-hewan tersebut tersedot dari tubuhnya. Soalnya tuh nggak ada namanya bekas luka sayatan maupun gigitan di hewan-hewan tersebut. Biasanya kan kalau predator ngelakuin sesuatu, pasti tuh ada nih bekas-bekasnya nih. Yang ditemuin cuman beberapa lubang kecil di leher hewan tersebut. Saat itu dikiranya hal ini tuh dilakukan sama orang-orang dalam kultus tertentu untuk ritual mereka. Terus mulai nih jadi ada orang yang bilang dia ngeliat Chupacabra. Dia bersaksi kalau misalnya makhluk ini punya tinggi sekitar 90-120 cm, berdiri tegak, punya bentuk menyerupai kanguru besar, terus dia punya sayap, matanya warna merah, punya tanduk di punggungnya, udah gitu giginya tajam banget. Tapi sebenarnya ada satu versi lagi nih soal Chupacabra. Versi lainnya ngegambarin Chupacabra ini punya ukuran yang lebih kecil dan berdiri dengan 4 kaki. Bentuknya menyerupai anjing, tapi tuh nggak ada bulunya. Sebenarnya versi itu dibilang sama para ahli biologi tuh sebenarnya cuma kayak coyote, anjing, atau juga canine hybrids. Tapi mereka tuh nggak ada bulu karena adanya tungau kudis. Laporan saksi mata yang pertama kali lihat Chupacabra ini sebenarnya baru muncul di Puerto Rico pada tahun 1995. Di mana Madeline Tolentino ini sama ibunya ngaku kalau dia tuh ngeliat monster di depan rumahnya di Canovanas, Puerto Rico. Pada tahun 1995 sendiri, banyak banget kejadian soal ternak mati nih. Sampai dilaporin di Washington Post tahun 1995 itu, kalau udah diestimasiin, Chupacabra itu menyebabkan kematian 1.000 ternak dan terus meneror penduduk lokal di sana. Ini tuh sampai ngebuat pemerintah lokal itu memerintahkan para polisi buat lakuin investigasi dan ngeburu si Chupacabra ini. Soalnya tuh pemerintah pada khawatir nih, dengan adanya rumor soal Chupacabra, ini tuh jadi bikin orang pada takut buat liburan ke sana. Cuma emang sayangnya nih upayanya nih nggak membuahkan hasil ya. Serangan serta penampakan Chupacabra terus berlanjut sampai ke seluruh pulau nih. Di awalnya juga kayak ternaknya kayak kambing aja jadi korban. Tapi sampai ujung-ujungnya nih korbannya tuh sebilang sampai ada domba, ayam, babi, anak sapi, anjing, kucing, even sampai burung merak. Tentunya soal asal-usul Chupacabra sendiri tuh ada beberapa teori nih. Ada 2 cerita yang paling populer soal ini. Versi yang pertama tuh bilang kalau Chupacabra itu sebenarnya makhluk gagal buatan laboratorium genetik milik pemerintah US nih ya, yang lariin diri. Ya sebenarnya mau mirip cerita konspirasi soal Frankenstein gak sih yang ini? Versi yang kedua, dia nih bilang kalau Chupacabra sendiri merupakan makhluk luar angkasa atau alien yang pesawat jatuh ke bumi. Menurut kamu mana lebih masuk akal di penjelasannya? Anyway Mbak M, sebenarnya Chupacabra ini ada nggak sih? Oke, kita mulai debunking-nya nih ya. Kita mulai debunking. Well, soal keberadaan Chupacabra sendiri tuh emang menarik perhatian beberapa pihak nih. Sampai ada yang sengaja ingin ngebuktiin eksistensi dari Chupacabra. Namanya Benjamin Radford. Dia ini ngelakuin investigasi selama 5 tahun dengan datang langsung ke Puerto Rico buat berbicara dengan Madeline. Saksi mata yang tadi Mbak M sebut nih, aku melihat Chupacabra yang dilihat sama maknya. Terus si Benjamin Radford ini dokumentasiin ke bukunya yang berjudul Tracking the Chupacabra yang terbit di tahun 2011. Dalam investigasinya, Radford ini nemuin banyak keganjilan dari pernyataannya si Madeline. Soalnya sebenarnya Madeline ini tuh ngeliat Chupacabra ini cuma sepintas aja depan rumahnya. Tapi kok si Madeline bisa nih kasih deskripsinya detail banget. Mana juga dia bisa bilang kalau Chupacabra ini gak ada anusnya. Coba kamu bayangin nih, kamu ngelihat makhluk aneh yang gak pernah kamu lihat sebelumnya, di mana punggungnya ada banyak duri. Yang bakal kamu perhatiin tuh apa? Agak sedikit mustahil kan kalau yang kamu perhatiin tuh malah pantatnya ada anus atau enggak. Either kamu bakal terngiang-ngiang sama duri di punggungnya,
kamu kak kayak nature-nya apaan sih? Jadi kamu langsung hybrid, ya nggak sih? Selain soal anus itu, keterangan Madeline juga mulai berubah-ubah nih. Awalnya dia bilang duri di punggungnya Chupacabra itu bulu, terus dia ralat. Dia bilang itu bulu dengan duri yang runcing. Jadi bikin orang tambah bingung nih. Si Radcliffe jadi mikir dong, ini seberapa bisa dipercaya si Madeline? Soalnya keterangan detail banget nih. Jadinya si Radcliffe mulai tuh periksa apa aja sih yang kejadian di tahun 1995. Ternyata di tahun tersebut ada perilisan film yang berjudul Species, di mana di dalam film itu ada monster bernama Seal. Si Seal ini deskripsi fisiknya persis banget sama Chupacabra yang digambarin sama si Madeline. Dan juga si filmnya ini tuh rilis sebelum Madeline ngaku kalau dia tuh ngeliat si Chupacabra. Terlebihnya lagi nih, si Madeline juga bilang kalau dia tuh udah nonton film Species itu. Jadi pertanyaan kan, si Madeline ini apakah halusinasi, mimpi buruk, atau mungkin cuma ngarang cerita nih buat cari popularitas? Ya kalau yang terakhir sih kayak orang zaman sekarang juga banyak banget ngelakuin hal itu. Anyway di film Species nih, si Seal ini dibuat dengan ngegabungin DNA manusia dengan alien. Terus dia kabur dari laboratorium. Mau mirip kan sama cerita populer Charles Chupacabra ini? So ya nih, ditarik kesimpulan kalau si Madeline ini sebenarnya cuma kasih deskripsi based on apa yang dia nonton dari film Species ini. Terus ada juga nih orang yang ngeklaim kalau mereka ini nemuin mayat Chupacabra di Amerika Serikat. Dan pada tahun 2014, sepasang suami istri dari Texas ngeklaim kalau mereka tuh nangkap Chupacabra hidup-hidup. Tapi menurut ahli biologis Brent Ortego nih, yang mereka tangkap itu bukan Chupacabra, tapi cuma anjing yang terkena tungau kudis. Jadi pertanyaan sekarang kan, kalau emang sebenarnya itu bukan Chupacabra, kenapa predatornya tuh bisa sedot abis darah para hewan-hewan mangsanya itu? Ternyata guys, setelah ditelusuri lebih lanjut, hal itu cuma hiperbola. Soalnya para ternak yang diklaim dibunuh Chupacabra itu akhirnya diotopsi dan ditemuin bahwa mereka itu nggak mati kehabisan darah. Dan tentunya nih guys, seperti kebanyakan makhluk mitologi lainnya, Chupacabra ini jadi terkenal juga nih di pop culture. Sampai dibikinin film yang berjudul Chupa yang dirilis di Netflix tahun 2023 kemarin. Cuma ya di sini tuh Chupacabra-nya tuh sama sekali nggak nyeremin, imut lagi malahan. Menurut kamu sendiri nih, Chupacabra tuh sebenarnya ada nggak sih? Atau sebenarnya cuma makhluk khayalan atau mitologi aja nih? Coba share pendapat kamu di kolom komentar ya. Anyway, kalau kamu ada request buat Mbak Em bawain topik tertentu, kamu juga bisa share di kolom komentar, atau kamu juga bisa reach out Mbak Em di sosmed Mbak Em yang lain. Dan tentunya, thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Mbak Em dan Michi, pamit dulu. See you di video 1 Fakta Sejuta Cerita berikutnya. Bye-bye!